Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat beserta jajarannya, sekaligus kami mengapresiasi meskipun dalam keadaan yang seperti ini bisa melaksanakan wisuda. Sebenarnya sampai bulan akhir April kemarin kami sudah merencanakan bersama-sama Pak Rektor bagaimana akan wisuda dengan segala kesulitan yang ada, dan akhirnya berani melaksanakan hari ini untuk wisuda ke angkatan ke-56 dan ke-57. Yang kedua, kepada para wisudawan yang saya cintai, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Anda semua, begitu juga kepada orang tua yang mendampingi Anda dari rumah, karena Anda sudah menyelesaikan satu step dalam perjuangan. Dan step hari ini adalah puncak dari prestasi Anda. Puncak dari prestasi Anda menyelesaikan studi di sini. Namun demikian perlu diingat bahwa suatu puncak dari suatu step itu berarti adalah menjadi awal dari step berikutnya. Jadi bukan berhenti, sudah selesai, sudah mencapai puncak dan selesai, tidak ada. Tidak ada kata-kata berhenti. Nah, tinggal caranya nanti bagaimana. Kalau Anda di sini belajar, maka dalam perjalanan hidup Anda selamanya juga akan selalu belajar. Itulah karena setiap step selesai, kemudian diikuti step berikutnya, dan puncak dari step itu adalah menjadi awal landasan dari puncak berikutnya. Memang suatu yang tidak diduga adalah dengan adanya pandemi ini. Ketika kira-kira 3 tahun yang lalu kami mendengar dengan beberapa hal yang disebut dengan 4.0, industri 4.0 dan lain sebagainya, kami sudah bisa membayangkan kira-kira jadinya mau kayak apa. Namun demikian, di tahun ini ada suatu trigger yang kita tidak sadari, yaitu dengan COVID-19 ini, hingga kita dipercepat secara teknis untuk melaksanakan sesuatu mengikuti asas-asas industri 4.0, yaitu apa? Di mana komunikasi kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, untuk menghindari penularan, namun demikian kita masih bisa berkomunikasi dengan cara-cara daring. Jadi kita tidak bisa cara luring, tapi kita melaksanakan dengan cara daring. Nah, untuk itu dibandingkan di universitas lain, Anda mempunyai satu keuntungan yang sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Ketua Senat tadi, yaitu bahwa, dan itu selalu disebut tadi di dalam mars maupun di dalam himne, bahwa kata-kata yang tidak pernah hilang adalah budaya di situ, budaya bangsa. Apa sih itu? Karena Widya Mataram ini pada awal pendiriannya itu adalah didasarkan oleh beliau Sinuwun Ngarsa Dalem ingkang kaping 9 beserta Pangeran Mangkubumi waktu itu, adalah karena di Yogyakarta ini tidak ada universitas yang berbasis budaya. Universitas Gadjah Mada tidak, basisnya adalah kerakyatan dan lain sebagainya. UI waktu itu yang sudah mulai tumbuh tidak, basisnya adalah keislaman dan seterusnya. Yang basis budaya ini tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa budaya itu menjadi penting? Nah, inilah. Jangan-jangan saya khawatir
Anda di sini belajar di suatu universitas yang basisnya atau filosofinya budaya, namun demikian Anda tidak, ya artinya tidak terlalu memahami. Nah, untuk ini saya harapkan pada saat ini, pahamilah bahwa Anda ini punya suatu keunggulan. Saya setuju banget dengan Pak Ketua Senat tadi, masalah alumni dari mana itu adalah pada awal saja. Ketika Anda cari pekerjaan, Anda mendaftar. Pun sekarang itu sudah, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar, itu sudah dihilangkan. Syaratnya kompetensi apa yang dipunyai, integritas Anda kayak apa. Itulah kompetensi didapat Anda dari ketika belajar di sini, diajarkan oleh dosen-dosen, dan integritas itu saya rasa tercakup di dalam budaya tadi. Nah, jadi di DIY ini ada namanya Perda nomor 4 tahun 2011 yang namanya adalah tentang tata nilai budaya Yogyakarta. Saya ingatkan saja, menurut saya ini sangat adiluhung begitu. Apa sih tata nilai? Tata nilai adalah serangkaian kualitas yang harus dipahami dan diresapkan tentang apa? Ini tolong dilihat ini. Ada banyak. Kesucian. Luar biasa ini, kesucian. Kedua, keagungan. Ketiga adalah kemuliaan, keluhuran, kebenaran, kebaikan, keindahan, kepatuhan, kelayakan, dan kebergunaan. Jadi tata nilai yang ini nanti juga akan menjadi, sadar atau tidak sadar, akan menjadi landasan-landasan cara hidup saudara di dalam keseharian, bekerja, maupun di dalam rumah tangga. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Senat, tata nilai budaya Yogyakarta itu ada di apa? Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kata kuncinya. Pertama adalah golong gilik. Golong gilik itu adalah sebagai manusia sebagai teamwork, sebagai suatu kumpulan. Nanti Anda bekerja di mana saja, Anda hidup di mana saja, tidak mungkin Anda itu adalah hidup sebagai seorang soliter. Kita ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual. Jadi yang disebut dengan golong gilik itu adalah bagaimana bekerja bersama-sama, bisa saling memahami, dan nanti adalah kalau dalam bahasa trendinya adalah kerja tim lah, itulah kira-kira begitu. Tapi di dalam lingkungan kehidupan itu adalah ya bagaimana memahami, bisa hidup bersama dengan masyarakat. Itu adalah golong gilik, satu kata. Jadi kalau sudah mau membuat sesuatu, bercita-cita sesuatu dalam satu tim, kayak misalnya di sini, kalau tidak golong gilik gitu, tidak akan gitu ya. Kita akan mendapatkan hasil yang ditentukan. Yang kedua adalah sawiji. Sawiji itu adalah maksudnya, atau nyawiji, itu bahasa Jawa, artinya adalah terpadu. Memadukan semua ide-ide yang baik itu adalah menuju untuk kebaikan, kebenaran, keadiluhungan, dan selebihnya yang saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya adalah greget. Greget itu spirit, semangat, gigih namun dinamis gitu ya. Gigih dan dinamis itu adalah greget. Selanjutnya adalah sengguh. Nah, inilah penting untuk Anda. Tadi sudah dipesankan oleh Bapak Ketua Senat. Anda dari Universitas Widya Mataram tidak perlu berkecil hati. Sengguh itu adalah pede, percaya diri, sengguh. Ya. Tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan namanya kemaki. Ya. Namanya kemaki. Sengguh itu percaya diri, Anda tidak rendah diri. Ya. Saya
bisa kok ini ya, saya tunjukkan nanti. Nah, itulah. Meskipun di dalam perjalanan Anda sambil belajar, it's no problem itu ya. Itu sengguh. Sengguh itu adalah percaya diri. Inilah modal-modal yang harus Anda kembangkan nanti hidup, karena itu adalah tadi Universitas Widya Mataram berbasisnya adalah budaya, dan tata nilai budaya Jogja itu tadi ada 6. Yang satu yang belum saya sampaikan adalah ora mingkuh. Jadi sengguh ora mingkuh biasanya dijadikan satu, yaitu adalah orang kalau sudah bercita-cita, mau punya tujuan, harus berani menanggung risiko. Ya, risk taker, Anda harus berani gitu loh. Gak ada mau punya cita-cita, wah nanti kalau gini gimana ya, kalau gini ya, tidak. Anda adalah budaya kita, budaya Yogyakarta, itu adalah sengguh ora mingkuh, itu artinya adalah percaya diri dan berani menanggung risiko. Itulah. Jadi saya ulang, ada golong gilik, ya, sawiji atau nyawiji, ya, greget itu semangat, sengguh itu adalah percaya diri dan ora mingkuh. Selebihnya lagi, saya rasa tidak perlu saya bacakan, masih ada kira-kira 14 lagi, apa sih yang disebut dengan tata nilai itu apa? Saya mulai saja dari atasnya, yaitu mulai religiusitas spiritual. Itu adalah sudah menjadi bagian. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Jogja tidak tidak bertuhan, tidak. Sangat-sangat religius, karena adalah menjadi budaya. Dan yang terakhir adalah nanti yang lain dibaca sendiri, saya rasa Anda akan bisa melihat, yaitu adalah kepemimpinan dan pemerintahan. Itu juga menjadi budaya di Yogyakarta. Kenapa demikian? Kami beritahu saja. Ketika era-era sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan, kita di era zaman-zaman kerajaan, mulai Majapahit, Giyanti, Mataram, dan selebihnya. Wilayah-wilayah yang mempunyai kepemerintahan yang sudah teratur itu adalah Yogyakarta. Kepemimpinan dan keteraturan itu, jadi bagaimana sih hubungannya antara pemimpin dan kawula yang di situ dinyatakan dengan manunggaling kawula lan Gusti gitu ya. Meskipun kawula lan Gusti itu juga diterjemahkan juga antara manusia dan Tuhan, tapi prinsipnya adalah sesuatu. Jadi apapun hubungan strata itu tetap ada. Kawula dan Gusti itu adalah ya kawula, Anda mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan asisten, dosen dengan rektor dan sebagainya, itu adalah kawula Gusti. Yaitu yang harus dipegang terus. Anda tidak bisa baru datang masuk pekerjaan di sana tahu-tahu karena Anda merasa jengkel datang kepada direktur Anda tuding-tuding, itu tidak bisa. Itu kita sudah diajarkan di sini bahwa itulah adalah yaitu yang disebut dengan tata nilai Yogyakarta yang terakhir itu, ditulis terakhir, kepemimpinan dan pemerintahan. Jadi bagaimana sih hubungan manusia dalam struktur yang formal itu sudah ada. Saya rasa yang lainnya, yang 12 lagi, saya berikan PR kepada Anda, tolong dicari sendiri, karena waktunya terbatas, dan itu semua sudah ada, yaitu pada Perda nomor 4 tahun 2011. Saya rasa itu suatu hal yang sangat luar biasa, bisa menjadikan suatu garis pengarah untuk Widya Mataram. Inilah alumni Widya Mataram itu adalah harus paham keenam tata nilai Yogyakarta tadi, yaitu golong gilit, nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, dan nanti breakdown-nya apa saja. Saya rasa sekian, dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengucapkan selamat
kepada saudara-saudara semua, saya bangga kepada saudara-saudara semua, dan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan, ya, jauh-jauh dari luar Jawa, diperkenakan, dididik di Universitas Widya Mataram. Dan untuk itu semua, mudah-mudahan Anda yang telah belajar di sini dengan basis yang sangat adiluhung ini, dengan suatu pembangunan karakter yang sangat saya rasa tidak dipunyai di tempat-tempat lain, itu akan membawa Anda kepada sukses di dalam hidup Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.